Ta'aruf, atau berkenalan antara pria dengan wanita, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sudah lama dikenal dalam Islam. Ta'aruf kembali ramai diperbincangkan sesudah Rizky, penyanyi jebolan ajang dangdut Akademi Televisi Swasta Nasional, menyunting si cantik Nadia Mustika Rahayu. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2020 pekan kemarin di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Karena agama tidak mengenal istilah pacaran, menjadi cara untuk mengetahui satu sama lain calon pasangan, maka ta'aruf adalah satu cara efektif, mudah serta sederhana tanpa resiko apapun. Pertanyaannya, apa sih ta'aruf? Dan untung ruginya? Seperti disinggung di awal, ta'aruf adalah cara seorang lelaki atau keluarga dari calon mempelai perempuan untuk berkenalan dengan calon istri ataupun calon suami yang akan dinikahkan kepada anak, adik, kemenakan atau saudara lelaki maupun wanita. Islam sangat menganjurkan ta'aruf daripada berpacaran, sebab jika berpacaran kekhawatiran timbulnya perzinahan lebih besar terhadap pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Umumnya pacaran menghabiskan waktu berbulan bahkan bisa bertahun-tahun. Hal ini selain bertentangan dengan agama, tentu menimbulkan kerugian bagi kaum wanita. Bila ditinjau dari segi agama misalnya, dua orang berlainan jenis tidak dibenarkan bersentuhan kulit, apalagi berpelukan yang mengarah kepada perzinahan. Dalam kasus bebasnya pergaulan muda-mudi seperti sekarang, pacaran sangat rentan menjurus kepada hubungan perbuatan terlarang. Karena sejak pertama pacaran belum tentu dilandasi keinginan menikah. Kalaupun ada niat itu, hubungan di luar kontrol iman menyebabkan mereka terjerumus. Apakah perbuatan tersebut menyebabkan wanita hamil atau tidak? Meskipun keduanya sepakat jadi suami istri, kalau si wanita hamil sebelum pasangan itu menikah, bayi dalam kandungan tetap memiliki status anak di luar pernikahan. Inilah salah satu kemungkinan penyebab tinggi angka aborsi dan kelahiran bayi di luar perkawinan. Sebab sejak awal belum tentu dua sejoli berpacaran niat menikah. Perlu diketahui bahwa dalam prakteknya, ta'aruf melibatkan orang ketiga untuk dijadikan perantara di antara kedua calon pasangan. Perantara tersebut biasanya berasal dari keluarga dekat, tapi ada pula sahabat yang dipercaya karena amanah sehingga dia bisa menjaga rahasia kedua pihak. Nah, jika sahabat bintang yang masih menjomblo, kalian bisa melakukan ta'aruf seperti Rizky ke Nadia Mustika Rahayu, istrinya. Tentu saja dengan catatan, pertama luruskan niat. Kalau kamu ta'aruf betul-betul karena ada itikat baik, yaitu ingin menikah, bukan karena alasan seperti ingin mempermainkan orang lain. Kedua, tidak boleh berduaan sebelum terjadi akad nikah. Kedua calon pasangan baik lelaki maupun wanita statusnya adalah orang lain. Keduanya tidak diperkenankan berduaan, sebab jika hanya berduaan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, pihak ketiganya adalah setan yang ingin menjerumuskan manusia pada tindakan maksiat. Ketiga, bertukar biodata. Boleh bertukar biodata. Pada saat ta'aruf masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Tulisan mewakili lisan. Ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga. Informasi tambahan bisa melalui pihak ketiga seperti kakak lelaki atau orang tuanya. Keempat, bertemu. Setelah ta'aruf diterima, bisa dilanjutkan dengan pertemuan. Caranya dengan mendatangi rumah calon pengantin wanita, menghadap langsung pada orang tuanya. Kesempatan ini juga bisa dipergunakan membicarakan kapan lamaran dilakukan keluarga calon pengantin pria. Itulah barangkali sekelumit proses ta'aruf yang perlu diketahui sahabat bintang dan peristiwa. Seperti yang diuraikan sebelumnya, ada beberapa keuntungan atau manfaat menjalankan ta'aruf. Pertama, ta'aruf sarana menghindarkan pasangan muda-mudi dari perzinahan, atau setidaknya menghabiskan waktu dari ketidakpastian. Dalam proses ta'aruf, laki-laki dilarang bertemu perempuan secara diam-diam tanpa adanya pendamping. Kedua, terbuka. Saat ta'aruf berlangsung, keduanya saling bertukar informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, tanpa ada yang ditutupi. Pihak keluarga pun saling mengetahui hal tersebut. Jadi azas keterbukaan sangat dijunjung di sini. Ketiga, lebih efektif dan cepat. Karena diawali dengan niat mencari pasangan hidup, ta'aruf melarang kedua calon berjalan berdua. Jika ada pria yang melakukan ta'aruf, membawa calon pasangannya berjalan berdua tanpa pendamping, hal itu melenceng dari ketentuan ta'aruf sebenarnya. Karena landasan ta'aruf niat baik,
tentu seorang pria yang menjalani ta'aruf tidak akan melakukan, kecuali di tengah jalan niatnya berubah. Keempat, tidak ada yang malu. Beda dengan pacaran yang diumbar terbuka dan diketahui publik. Ta'aruf hanya diketahui orang tertentu. Andaikan tidak cocok, tidak ada pihak yang malu, apalagi sakit hati hingga bermusuhan. Sebagaimana sering terjadi ketika putus pacaran, maka tidak usah heran menyaksikan pernikahan Rizky Nadia dalam video ini. Kalian terbawa hanyut kebahagiaan yang diperlihatkan pasangan pengantin. Lihatlah Rizky Nadia menampilkan kemesraannya. Mereka seakan tak sabar menumpahkan segala kasih sayang cinta mereka. Sebab bagi pasangan yang menikah dengan ta'aruf, begitu ijab kabul selesai diucapkan maka detik itulah hubungan mereka dihalalkan menebar benih cinta. Rizky Nadia memulai cinta mereka. Cumbuan Rizky kepada istrinya Nadia tidak akan terjadi bagi pasangan yang menikah karena pacaran, karena sebagian sudah dinikmati. Bahkan ada pula sebagian pria lain menghabiskan nikmat itu sebelum melangkah ke pelaminan. Sekarang pilih mana? Apakah melalui ta'aruf apa menikah melalui proses pacaran? Rizky Syafarudin sudah melewati keduanya. Pacaran dengan artis muda, Lesti cukup lama dijalani. Hanya saja soal beda nikmat bercintanya, Rizky juga tentunya yang lebih tahu. Sekian.